Shalom, shalom. Shalom. Selamat ulang tahun Jemaat GPPS Pondok Daud. Hari ini tanggal 7 September tahun 2023, GPPS Pondok Daud genap usia 39 tahun. Amin. Satu bilangan waktu yang cukup panjang, ibarat seseorang usia 39 tahun adalah usia kedewasaan. Usia 39 tahun menjadikan satu kondisi puncak karir. Tahun 39 adalah merupakan tahun kebangkitan buat Amen. Jemaat GPPS Pondok Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makna daripada ulang tahun di mana kita untuk kembali mengingat tahun-tahun perjalanan, tahun-tahun kehidupan, tahun-tahun di mana kita dipanggil menjadi orang percaya, menjadi jemaat Tuhan, menjadi satu bilangan kelompok orang-orang ketebusan. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang dipanggil karena Allah mengasihi kita. Allah memanggil kita dengan kasih-Nya. Karena itu di kesempatan ini mari kita akan mengingat awal panggilan kita. Kita mengingat rancangan Tuhan atas kehidupan Jemaat Pondok Daud. Pada kesempatan ini saya akan membawa renungan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu, dari ayat ini kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil. Orang-orang yang dibenarkan. Orang-orang yang diampunin dosa dan kesalahannya. Kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Dan kita dibenarkan. Kita adalah orang-orang benar. Dan karenanya kita sepanjang tahun 39 kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Kita dibimbing, kita dipelihara, kita diberkati, kita dibelai, dan itulah kita. Kita bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dipanggil, diperdamaikan, dibenarkan dan dipelihara. Tetapi mungkin, ini mungkin, ibarat perjalanan sebuah kesempatan yang panjang, mungkin itu ada banyak lika-liku dihadapi dan dialami oleh kita. Kita banyak pergumulan, kita banyak kerinduan, kita banyak keinginan yang masih selama ini kita nantikan. Di antaranya mungkin ada yang letih, ada yang lesu, lemah. Mungkin sebuah perjalanan yang telah menguras energi pengharapan, kita loyo. Mungkin kita rebah, mungkin kita tertidur. Tetapi malam ini Tuhan mengajak kita bangkit, berdirilah. Karena dikatakan Allah
menyediakan kasih karunia. Ada kemuliaan Allah yang diperuntukkan untuk setiap saudara. Malam ini saya rindu mengingatkan kita semua. Ada sesuatu yang disediakan oleh Allah untuk saudara dan saya. Karena dia memanggil berlandaskan kasih-Nya. Kita dikasihi. Dan karena Allah mengasihi kita, Dia memanggil tidak dengan percuma. Dia memanggil dengan maksud yang indah, maksud yang baik, maksud yang mulia. Bapak Ibu, kemuliaan itu ada di depan kita. Kemuliaan itu ada di depan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah sumber berkat. Alkitab berkata langit dan bumi adalah milik Allah. Kepunyaankulah bumi dan seisinya. Sehingga apa yang kita butuhkan, sehingga apa yang kita rindukan dalam kehidupan, dalam dunia ini, sesungguhnya Allah sanggup mewariskan itu semua kepada kita. Dan Dia adalah penguasa langit. Langit adalah gambaran keselamatan. Langit adalah gambaran kepastian masa depan surgawi. Itu pun dipersiapkan untuk saudara dan saya. Dan atas ini Allah memanggil saudara. Olehnya mari, sebagaimana anjuran dalam Rom pasal yang ke-5 ayat yang kedua, bangun dan bangkitlah. Kebangkitan itulah yang ditegaskan, yang didorong oleh Allah untuk saudara dalam kita di usia yang ke-39 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kasih karunia kemuliaan yang diperuntukkan oleh Allah bagi saudara dan saya. Olehnya mari malam ini secara spiritual, secara pelayanan, secara pengharapan, kita akan bangkit di dalam Tuhan. Kita akan bangkit sebagaimana pengalaman Rasul Paulus. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, perhatikan kata ayat ini. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 9. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam Tetapi kota. bangunlah, tetapi bangkitlah. Lanjut. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu kisah ini bukan? Rasul Paulus yang tadinya bernama Saul. Saulus adalah seorang pemuda yang memiliki ambisi dalam kehidupan. Dia adalah seorang Farisi yang menaruh peduli atas kerohanian dan sikap syariat agama. Dia adalah pribadi yang sukses dalam finansial dan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Karena dia terhisap sebagai tua-tua dari masyarakat Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus yang adalah penganiaya pengikut Kristus. Tetapi sekalipun demikian, Allah mengasihi dia. Olehnya Paulus berkata, dari antara para rasul yang dipanggil oleh Tuhan,
Dialah orang yang paling berdosa. Sekalipun demikian, Tuhan mengasihi. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan, saat dalam perjalanannya ke Damsyik, kemuliaan Tuhan membuat dia rebah. Dan didapati matanya lagi buta. Dalam situasi sedemikian adalah diibaratkan orang yang tadinya giat melakukan peribadatan agama, tetapi karena dia berupaya dengan kekuatan dirinya dan dia mengalami kondisi stagnan, rebah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dia tergeletak. Dia lemah. Tapi Allah berkata, bangun, bangkit, pergilah ke kota. Untuk kau tahu apa yang harus kau perbuat. Malam ini, sedemikian juga saudara dan saya. Dalam perjalanan pengiringannya kepada Yesus. Dalam peribadatan. Dalam sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kondisi saudara ada kejenuhan. Kondisi saudara ada kelemahan, keputusasaan, dan rebah secara rohani. Kebangkitan yang dikehendaki oleh Allah di ulang tahun peringatan 39 untuk kita berdiri dan melangkah. Berdiri dan melangkah untuk kita menerima apa yang harus kita perbuat. Sebagaimana Saulus menjadi Paulus, dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Paulus mengerti kehendak Allah. Lalu dalam kehidupan fase berikutnya, Paulus telah melihat kemuliaan Allah. Dia tahu ada jaminan keselamatan surgawi. Dia tahu beserta Tuhan Yesus dia terlindungi. Dia tahu apapun tantangan dunia, apapun yang harus dia hadapi, dia dijamin untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, sehingga dengan ini Rasul Paulus dapat berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Inilah pernyataan Paulus yang telah bangkit dan melangkah dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah atas hidupnya. Dan dia berkata, apa yang dahulu aku pandang itu keuntungan, ku anggap rugi. Apa yang dahulu aku kejar dalam kemuliaan dunia, itu ku anggap tidak ada apa-apa. Karena pengenalan akan Allah. Karena apa yang diperuntukkan oleh Allah atas dirinya. Dengan kesadaran demikian, dia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mulia dari sekedar hidup yang dia jalani. Pengenalan di dalam hal kata kalimat ini di bahasa Yunani disebut groxis, yang mempunyai pengertian mengenal karena pengalaman yang dialami dalam perjalanan hidup bersama. Mengenal lebih dalam, mengenal akan rancangannya, mengenal karena dia melakukan usaha
pengenalan lebih sungguh-sungguh. Peribadatan, persekutuan adalah sikap di mana kita mengenal lebih dalam, lebih detail, lebih jauh tentang maksud pribadi Allah yang telah memanggil saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karenanya itu pada malam ini di tahun yang ke-39 saya rindu setiap saudara memiliki pandangan rohani, celik rohani, kesadaran rohani, kesadaran iman bahwa ada maksud Allah yang mengasihi saudara menyediakan kemuliaan. Kemuliaan besar yang diperuntukkan kepada saudara dan saya. Jadi apa yang saudara alami, yang selama ini mungkin saudara nikmati sebagai berkat Tuhan, itu belum selesai, itu belum seberapa, itu belum apa-apa. Ada kemuliaan yang jauh lebih besar yang disediakan oleh Allah kepada saudara dan saya. Sebagai penutup, mari kita akan baca kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Selaku gembala jemaat, saya rindu saudara lebih lagi akan menerima berkat kasih karunia Allah. Saya menuntun saudara untuk celik rohani. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ada di depan kita, yang disediakan oleh Allah atas panggilanmu. Olehnya mari kita lebih lagi mengenal Dia, celik rohani dan bangkit. Bangkit bergerak, bangkit maju, masuk ke Yerusalem untuk kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita kerjakan. Sehingga kemuliaan itu benar-benar menjadi milik bagian saudara dan saya, jemaat Pondok Daud Bondowoso. Tuhan memberkati.